Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Pelajaran sekolah jadi mudah. Oke, kita akan lanjutkan ini ya, kondisi iklim Indonesia. Untuk pembahasan yang lain ada di playlist ini. Ya, ini adalah playlistnya. Ya. Ini mulai bagian 1 sampai bagian terakhir berapa? 19 ini berarti bagian ke-20. Link dari playlist ini ada di bawah ya, di kolom deskripsi. Kita akan langsung saja bahas ya. Kondisi iklim di Indonesia. Wawasan. Perbedaan suhu ya pada musim kemarau dan musim hujan di Indonesia relatif kecil. Di Indonesia ya, di negara-negara 4 musim ya, ini adalah yang hijau ini 4 musim ya. Di sini ada 4 musim ya, adalah negara subtropis ya. Ada summer ya, summer itu musim panas. Habis musim panas itu musim gugur atau autumn. Nah, habis itu musim dingin atau winter. Kemudian musim semi atau spring, kembali musim panas lagi. Kalau Indonesia hanya kemarau dan hujan ya. Perbedaan suhu bisa sangat ekstrim. Pada musim panas rata-rata suhu dapat mencapai 40 derajat Celcius. Wah, panas sekali ya. Kalau di Surabaya ya, sepanas-panasnya ya mungkin sekitar 37-38 gitu. Mungkin sekali-sekali mungkin sampai 40 ya. Panas sekali. Tapi secara umum ya 37-38 lah. Itu termasuk kota panas Surabaya ya. Sebaliknya pada musim dingin suhu mencapai minus 40 derajat Celcius. Wah, dingin sekali. Nah, kalau orang Indonesia dikasih suhu seperti ini ya mungkin banyak yang sakit ya. Nah ini tapi dari sumber lain, saya dari Google ini dapat gambar plus minus suhunya di sini ya. Ada di sekitar 26 derajat Celcius, ada 22 ya, min 33 ya. Mungkin beda sumber, beda beda referensi ya, tapi pada intinya ini adalah pembagian suhunya ya. Jadi kita ngikut yang buku aja ya. Jadi kalau di subtropis bisa sampai plus 40 sampai minus 40 ya. Ini adalah daerah tropis ya, termasuk Indonesia. Subtropis termasuk Jepang ya, ada musim dingin di sana ya. Kemudian ini juga subtropis. Kita lanjutkan aja. Indonesia berada di wilayah tropis ya, wilayah yang pink ini ya. Indonesia di sini ada Indonesia. Saya tarik ke atas sedikit biar nggak ketutupan. Ini Indonesia ya, berada di tropis, termasuk Malaysia, Filipina ini termasuk tropis ya. Sebagian dari Australia. Oke. Indonesia berada di wilayah tropis. Apa yang menjadi ciri daerah beriklim tropis? Kita memiliki 2 musim. Musim kemarau dan penghujan. Iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu 20 derajat Celcius ya. Sepanjang tahun ya sekitar segini ya, naik turun ya nggak banyak ya, tergantung ketinggian daerah juga ya. Semakin tinggi daerahnya semakin dingin. Di daerah iklim tropis tidak ada perbedaan yang jauh, jadi kita relatif stabil suhunya antara suhu pada musim hujan dan kemarau. Kondisi ini berbeda dengan daerah lintang ya, daerah sini yang sedang, yang suhunya berbeda sangat jauh di antara musim dingin dan musim panas. Suhu di musim dingin bisa dapat mencapai minus 20 derajat Celcius. Dingin sekali, lebih dingin dari kulkas ya. Nah, sedangkan pada musim panas dapat mencapai 40 derajat Celcius ya. Ya, kita bersyukur berada di Indonesia dengan suhu yang stabil. Nah, secara umum Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim ya, yaitu iklim muson, iklim laut, dan iklim tropis. Nah, gambar tentang ketiga jenis iklim tersebut adalah seperti ini ya. Iklim musim atau muson ya, dipengaruhi oleh angin musim yang berubah setiap periode waktu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan. Jadi 6 bulan kita kemarau, 6 bulan penghujannya, kurang lebih seperti itu ya. Nanti dijelaskan juga kenapa ya. Di sini ya, Indonesia kalau kita lihat di Google Map, nah, selalu diliputi oleh awan
Beda dengan negara-negara lain, nggak ada awannya, hujannya jarang. Indonesia termasuk frekuensi hujannya tinggi, ya, selalu diselimuti oleh awan. Nah, ini Indonesia. Nah, ya, nah, kita bersyukur, ya. Jadi, tapi Indonesia juga nggak merata, nanti akan dipelajari juga nggak merata. Terlihat Indonesia, wah, pulaunya hijau ya, yang kayak Australia ini sebagian besar gurun, 2/3-nya. Jadi terlihat merah ya. Oke, kita kembali ke sini lagi dulu aja. Nah, ini adalah gambaran dari angin muson timur dan muson barat. Angin muson yang dari Australia nanti ya daerah gurun, jadi menyebabkan Indonesia kemarau nanti. Ya, muson timur. Kalau muson barat itu dari sini anginnya, dari sini muter ke sini nanti. Nah, kita lihat ya. Dari sini angin barat ya, muson barat ini yang membawa hujan karena dari Samudra Pasifik loh, ini air tok ini segini banyak ya kan. Airnya muter ke sini ke Indonesia atau dari sini muter ke Indonesia. Ya, jadi kalau dari sini nanti kemarau, kalau angin dari sini nanti penghujan. Ya, kita akan kembali ke ini dulu. Ya. Nah, ini adalah perputaran airnya, anginnya. Jadi muson timur yang timur ini yang hitam. Yang merah, maaf. Muson timur yang merah. Ya, dari atas ke sini yang merah. Dari atas ke sini. Dari mana ini yang merah ini? Dari sini muson barat. Dari sini ke enggak kebalik ini. Ya. Intinya gini, ini angin yang dari Australia itu yang bikin musim kemarau, angin yang dari Pasifik yang bikin musim penghujan. Nanti ada penjelasannya juga rasanya. Iklim tropis, kita masuk ke sini dulu ya. Iklim tropis terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi terjadinya hujan. Ya, tropis suhunya tinggi, penguapannya tinggi, karena penguapannya tinggi ya sering terjadi hujan. Nah, ilustrasinya secara real ya dari sini ya, kalau kita zoom, nah, Indonesia diselimuti oleh awan, beda dengan negara-negara lain ya. Nah, jadi kita bersyukur ya Indonesia seperti ini. Kita harus ulang-ulang, harus bersyukur ditempatkan di Nusantara yang luar biasa. Nah, iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Ya, beda tipis sama ini ya. Iklim tropis karena Indonesia berada di daerah tropis, suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi, dan ini penguapan tinggi gara-gara tropis. Kalau ini penguapan tinggi gara-gara laut. Jadi ada iklim laut itu lebih menitik beratkan ke lautnya, dan kebetulan kita itu sebagian besar laut. Kalau tropis lebih posisi geografis di bumi, ya. Oke, posisinya yang di tropis ya. Jadi ada muson, ada tropis, ada laut. Muson itu karena anginnya. Nah, nanti akan kita perjelas lagi, ada di sini. Nah, dari berbagai jenis iklim tersebut berdampak pada tingginya curah hujan di Indonesia. Curah hujan di Indonesia bervariasi antar wilayah. Ya, Jawa Timur termasuk agak kering ya, paling di Jawa Timur. Nah, kalau Jawa Barat sering hujan di sini kelihatan. Sumatera, nah, di Kalimantan, lalu Sulawesi, nah ini kering ya, nah, relatif kering dibanding Kalimantan. Papua, nah, relatif basah. Tetapi umumnya sekitar 2500 mm per tahun. Ya, jadi kalau ketinggian airnya itu kalau dikumpulin itu 250. Walaupun angka curah hujan bervariasi antar wilayah Indonesia, tetapi umumnya tergolong besar. Indonesia termasuk besar, ya. Kalau kita lihat di sini wilayah Indonesia, kelihatan hijau ya, bandingkan dengan Australia. Nah, makanya mereka itu kepingin ya menjadi orang Indonesia. Nah, kita harus bangga dan harus bisa memanfaatkan sebaik-baiknya, bukan malah merusaknya ya. Nah, kondisi curah hujan yang besar ditunjang oleh penyinaran matahari yang cukup membuat Indonesia sangat cocok untuk kegiatan pertanian. Ya, tapi sayangnya kita beras masih impor ya. Wah, nggak boleh itu. Seharusnya kita swasembada, bahkan harusnya ekspor ya. Jadi pasti ada yang salah di situ. Sehingga mampu memenuhi kebutuhan penduduk akan pangan. Ya,
Jadi seharusnya kita berlebih malah seharusnya. Jadi kenyataan bahwa kita masih impor itu pasti ada yang salah. Di sini Laut Cina Selatan ini sedang bergolak, bukan sedang ya, selalu bergolak ya. Jadi rebutan bangsa-bangsa, terutama Cina dan bangsa-bangsa sekitarnya. Ya, di sini ada Samudra Pasifik, ini Indonesia. Curah hujan semakin hijau semakin tinggi, sangat tinggi apabila hijaunya gelap. Ya, semakin coklat semakin rendah. Nah, kita termasuk ya hijau ke kuning lah ya, menengah. Jadi dari menengah sampai tinggi, nggak sampai rendah. Yang rendah ada di sedikit bagian-bagian tertentu aja yang rendah. Sebagian kecil Sulawesi, sebagian kecil di sini Kalimantan, sebagian kecil Sumatera, ya, mungkin sebagian kecil Jawa yang rendah. Ya, kalau Jawa rasanya menengah ya, yang sebagian kecil ini aja yang sampai rendah. Kalau dari warnanya kan secara visual bisa kita lihat. Nah, hal menarik bagi Indonesia adalah terjadinya angin muson. Kembali muson dibahas ya. Angin muson adalah angin yang terjadi karena perbedaan tekanan udara antara samudra dan benua. Jadi samudra ini kan daratan, ya, benua ini adalah lautan, ya, lautan. Jadi samudra dan benua, lautnya saya gambar biru aja biar kelihatan lautan. Ya, agak saya gambar ke bawah. Ini cukuplah di sini. Oke, saya pakai coklat. Nah, pada saat lautan dan samudra menerima sinar matahari, ya, maka diperlukan waktu yang lebih lama untuk memanaskan lautan. Ya, kalau ini terdiri dari air itu panasnya lama. Ya, kayak kalian panci dengan air, ini kan air, ini panasnya lama tapi dinginnya juga lama. Ya, jadi pada siang hari, ya, daratan lebih panas. Pada waktu siang, ya, daratan panas. Nah, ini panasnya lambat, ini relatif dingin. Nah, perbedaan suhu di darat dan di laut ini menyebabkan tekanan udaranya beda. Jadi kalau panas tekanan kecil. Nah, kalau tekanan kecil maka angin akan datang dari laut menuju darat. Nah, ini disebut angin laut. Ya, sementara itu daratan lebih cepat panas. Akibatnya lautan bertekanan lebih tinggi dibandingkan daratan. Ya, dingin ini tekanan tinggi. Ya, P atau pressure-nya tinggi. Ya. Nah, ini P-nya atau tekanannya rendah. Nah, bergeraklah udara dari lautan ke daratan dan sebaliknya, ya, pada saat malam, nah, di sini nggak diterangkan ya, pada saat malam, ya, di daratan, saat malam, nah, di sini airnya, ya, pada saat malam di sini ada bulan gitu ya. Nah, di sini sudah dingin. Nah, ini dinginnya lama, jadi lebih panas. Nah, karena ini lebih panas, ya, tekanan udaranya akan lebih rendah. Nah, ini tekanan udaranya tinggi, maka udara akan mengalir dari darat ke laut. Ya, kita menyebutnya angin darat. Ya, sekedar mengingatkan ya, konsepnya seperti itu. Nah, di sini angin muson barat dan ini yang benar gambarnya. Angin muson timur itu dari Australia. Ya. Jadi angin muson timur dari Australia, ya. Nah, ini kering. Ya. Nah, angin muson barat ini dari Pasifik, ya, dari Pasifik. Ini basah, ya, Pasifik. Ini basah. Sehingga membawa musim hujan. Ini membawa musim kemarau. Pada saat musim hujan Indonesia, yaitu antara Oktober sampai April, angin muson yang bergerak dari Samudra Pasifik menuju wilayah Indonesia. Dari Pasifik menuju wilayah Indonesia dibelokkan oleh gaya Coriolis sehingga berubah arahnya menjadi angin barat. Dari sini, ya, di sini dibelokkan, ya, belokkan. Gaya Coriolis sehingga berubah arahnya menjadi angin barat atau disebut angin muson barat. Ya, ini membawa musim penghujan. Pada saat bergerak menuju wilayah Indonesia, angin muson dari Samudra Pasifik membawa banyak uap air sehingga
diturunkan sebagai hujan di Indonesia. Sebaliknya, kalau dari angin muson timur ini dari Australia, ya, dari Australia. Nah, dari Australia. Nah, karena dari Australia ini sebagian besar adalah gurun. Nah, warnanya merah ini ya, gurun, kering, nggak banyak membawa air, sehingga Indonesia juga akan menjadi musim kemarau. Nah ini ya, yang biru ini yang dari Australia, yang merah yang dari Samudra Pasifik. Ya, angin muson barat yang merah, yang biru adalah angin muson timur. Ya, ini bisa dilihat di buku ya, di buku kalian ada. Oh, ada. Arah angin pada saat musim hujan di Indonesia, angin yang membawa uap air dari Samudra Pasifik berbelok ke ekuator menurunkan hujan di Indonesia. Jadi angin barat dan angin timur itu beda ya. Angin barat membawa hujan, angin timur tidak membawa hujan. Peristiwa sebaliknya terjadi pada musim kemarau, Mei sampai September. Pada saat itu angin muson dari benua Australia atau disebut dengan angin timur bertekanan maksimum bergerak menuju benua Asia yang bertekanan minimum melalui wilayah Indonesia. Karena benua Australia sekitar 2/3 wilayahnya berupa gurun, maka udara yang bergerak tadi relatif sedikit uap air yang dikandungnya. Selain itu, udara tadi hanya melewati wilayah lautan yang sempit antara Australia dan Indonesia, sehingga sedikit pula uap yang dikandungnya. Pada saat itu Indonesia terjadi musim kemarau. Pada musim hujan, petani di Indonesia mulai menyiapkan lahannya ya untuk bercocok tanam. Jenis tanaman yang ditanam adalah yang membutuhkan air pada awal pertumbuhannya, contohnya padi. Jadi Indonesia waktu tanam padi ya awal musim hujan ya. Sementara itu nelayan Indonesia justru mengurangi frekuensi melaut karena biasanya pada saat tersebut sering terjadi cuaca buruk dan gelombang cukup besar, sehingga membahayakan mereka. Ikan juga lebih sulit ditangkap, sehingga terjadi kelangkaan pasokan ikan. Akibatnya harga ikan lebih mahal dari biasanya pada musim hujan. Ya, musim hujan tentu tidak banyak berpengaruh pada aktivitas masyarakat Indonesia yang pekerjaannya tidak berhubungan dengan alam, misalnya pegawai atau karyawan, nggak terpengaruh ya. Tapi kalau petani seperti ini pengaruhnya besar. Ya. Pada saat musim kemarau, sebagian petani terpaksa membiarkan lahannya tidak ditanami karena tidak adanya pasokan air. Sebagian lainnya masih dapat bercocok tanam dengan mengandalkan air dari sungai atau dari saluran irigasi. Ada pula petani yang berupaya bercocok tanam walaupun tidak ada air yang cukup dengan memilih jenis tanaman varietas yang tidak memerlukan banyak air. Ya, kalau nggak salah ada padi gogo itu dulu, padi di lahan kering. Pada saat musim kemarau, nelayan dapat mencari ikan di laut tanpa banyak terganggu oleh cuaca buruk. Hasil tangkapan ikan juga biasanya lebih besar dibandingkan musim hujan, sehingga pasokan ikan juga berlimpah. Ya, musim kemarau waktunya makan ikan. Nah, karena ikan jadi murah. Angin muson yang bergerak menuju wilayah Indonesia pada saat angin barat dimanfaatkan. Nah, saat angin barat ya, angin dari barat ke timur berarti ya, dimanfaatkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia untuk melakukan perpindahan atau migrasi dari Asia ke berbagai wilayah Indonesia. Perahu yang digunakan untuk melakukan migrasi tersebut masih sangat sederhana dan pada saat itu masih mengandalkan kekuatan angin, hanya pakai layar ya, sehingga arah gerakannya mengikuti arah gerakan angin muson. Ini untuk ilustrasi Pak Ali pilihkan ini kalau nggak salah di dindingnya Candi Borobudur. Pak Ali pernah lihat sendiri ya, di dindingnya Candi Borobudur. Ini menunjukkan bahwa sejak dulu kita sudah mengenal teknologi maritim. Oke. Ada lagunya ya, nenek moyangku seorang pelaut. Sekitar 2000 tahun sebelum Masehi terjadi gelombang perpindahan 2000 tahun sebelum Masehi ya. Lama sekali. Terjadi gelombang perpindahan rumpun bangsa yang berbahasa Melayu Austronesia, Melayu Kepulauan Selatan. Melayu Austronesia adalah suatu ras Mongoloid yang berasal dari daerah Yunan di Cina Selatan. Nah, kita satu rumpun dengan Cina ya. Asal-muasalnya dari sana juga. Dari tempat itu mereka menyebar ke daerah-daerah hilir sungai besar di Teluk
Tonkin pada 200 tahun sebelum Masehi. Mereka pindah menyebar ke daerah-daerah semenanjung Malaya, Indonesia, Filipina, Formosa, pulau-pulau lautan teduh sampai ke Madagaskar. Kelompok migrasi dari Yunan ke Indonesia inilah yang dianggap sebagai asal mula nenek moyang bangsa Indonesia. Untuk ilustrasi saya pilihkan ini dari internet juga, ya. Sudah mengenal teknologi tembikar. Keadaan iklim saat nenek moyang datang di Indonesia tidak berbeda dengan keadaan iklim saat ini. Secara umum, keadaan curah hujan di Indonesia tergolong tinggi, tapi tidak merata. Ada wilayah yang sangat tinggi curah hujannya, bahkan ada kota yang disebut sebagai kota hujan. Ayo mana ya? Yang tinggal di sana silahkan komen. Tetapi ada yang sangat rendah. Jika kalian perhatikan peta sebaran curah hujan, tampak pada wilayah kepala burung Papua Barat sebelah barat Manowari memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Di sini, curah hujannya sangat tinggi ya. Di sini curah hujannya sangat tinggi. Ya, di Jawa nggak merata. Kebetulan Jawa Timur, apalagi Surabaya ini coklat. Madura, nah ini jarang hujan. Kalau orang kota jarang hujan malah seneng ya, nggak banyak gangguan aktivitas. Ya, curah hujan yang rendah tersebar di wilayah Nusa Tenggara dan Sulawesi Utara. Ini rendah ya. Di sini sampai sampai coklat ini ya. Nah, di sini coklat di sini. Curah hujannya Sulawesi Utara. Curah hujannya rendah sekali. Kalimantan padahal curah hujannya melimpah. Sumatera juga nggak merata ya. Oke, mana tadi? Adapun sebaran curah hujan di Indonesia secara keseluruhan dapat dilihat pada peta persebaran hujan berikut ini. Ini ya. Oke. Kita geser dikit. Perhatikan sebaran curah hujan pada gambar 136. Mana 136? Nah ini ya. Oke. Ini dulu wawasan, kita baca dulu aja. Tahukah kalian tempat terkering di dunia, the Dry Valley Antartika, dan di Antartika ya tempat terkering di dunia, dan gurun Atacama di Chili merupakan tempat terkering di dunia. Dry Valley tidak pernah menerima hujan dalam 2 juta tahun terakhir. Nggak pernah hujan 2 juta tahun. Gurun Atacama ya, hanya menerima 0,1 mm per tahun. Di beberapa tempat di Atacama tidak pernah merasakan hujan selama 400 tahun. Tempat terbasah di dunia di Mausiram di Meghalaya India ya, dan Cherrapunji di India. India tempat paling basah. Perhatikan sebaran curah hujan pada gambar 136. Untuk memperoleh informasi tentang intensitas curah hujannya, kamu dapat melihat legenda. Nah, ini legenda itu ini. Ya, ini legenda ini. Ya. Oke, ini adalah legendanya. Nah, ini tulisannya legenda ya. Nah, ini curah hujan yang merah ini kecil, yang biru yang besar. Nah, di sini ada daerah biru ya. Besar sekali curah hujannya. Ya, secara umum Indonesia hijau. Ya, hijau. Warna merah menunjukkan curah hujan rendah, 500 sampai 1000 mm per tahun. Ya. Demikian seterusnya sampai warna biru menunjukkan curah hujan 5000 mm per tahun atau lebih. Perhatikanlah sebaran hujannya, daerah manakah yang curah hujannya paling tinggi ya. Curah hujan paling tinggi jelas di sini ya, di daerah Manowari ya, Manowari ya, tadi sudah dijelaskan di situ tadi ya, di sini tadi mana di wilayah kepala burungnya sebelah barat Manowari ya, curah hujan yang sangat tinggi.
Adakah pola tertentu sebaran curah hujan di Indonesia? Ada polanya. Diskusikanlah dengan temanmu. Jadi di sini jelas ya polanya. Daerah yang sering hujan daerah sini, daerah kering. Ini bentuk pola seperti ini. Oke. Terus kalau dilihat dari pulaunya, bagian timur ya, bagian timur cenderung kering. Bagian timur dari pulau cenderung kering. Ya, bagian timur ya. Di sini bagian timur ya, cenderung pada umumnya cenderung kering. Ya, bagian timur pulau cenderung kering. Nah, ini ada aktivitas kelompok, coba kita baca. Setelah kamu mempelajari tentang keadaan iklim Indonesia, maka kamu harus benar-benar memahami tentang ciri daerah tropis. Untuk membuktikan Indonesia termasuk daerah tropis, ayo kita lakukan kegiatan berikut. Siapkan sebuah termometer untuk mengukur suhu udara. Tempatkan termometer pada lokasi yang tidak terkena langsung sinar matahari, misalnya serambi rumah gitu ya. Ukurlah suhu udara dari pagi sampai siang hari selama 1 jam sekali. Catatlah pada sebuah tabel ya, setiap 1 jam dicatat ya di tabel. Lakukanlah kegiatan tersebut pada saat libur sekolah, misalnya hari Minggu. Perhatikan angka suhu yang kamu catat dan jawablah pertanyaan. Berapa suhu udara tertinggi pada saat pengukuran? Ya mungkin sekitar 37 ya, atau mungkin 40 ya pada siang hari. 37 mungkin ya, 37. Tapi tergantung daerahnya juga ya. Kalau daerah seperti Malang, Bandung pasti lebih dingin. Saya bilang tidak 37 karena Pak Ali di Surabaya. Berapakah rata-rata suhu udara selama pengukuran yang kamu lakukan? Bikin rata-ratanya ya. Rata-rata itu jumlah data ya. Ini dibagi banyaknya data ya. Oke. Pada jam berapa suhu udara tertinggi tercapai ya kira-kira jam 12 siang ya, dan 12.00 ini tertinggi, atau mungkin jam 1, sekitar jam 12 sampai jam 1 ini tertinggi, pas matahari lagi tepat di atas kepala ya. Mengapa suhu udara tertinggi tercapai pada jam tersebut? Ya, matahari lurus ya, matahari menembus atmosfer secara lurus. Matahari menembus atmosfer tegak lurus. Kalau miring, nah, kalau ini bumi, misalnya ini atmosfernya, kalau lurus ini ya atmosfernya kenanya sedikit. Tapi kalau miring, nah, misalnya saya kasih warna lain, miring gini, lewat atmosfernya agak panjang ini. Ini kan lebih pendek. Jadi semakin lama panjang ya semakin banyak yang diserap oleh atmosfer. Kalau lurus kayak gini yang diserap sedikit. Nah, ini yang menyebabkan panas. Ya, jadi hambatan oleh atmosfer lebih sedikit kalau pas jam 12 siang. Mengapa suhu udara tertinggi tercapai pada jam tersebut? Itu jawabannya tadi ya. Apakah data hasil pengukuran suhu tersebut dapat membuktikan Indonesia sebagai negara tropis? Ya, jawabannya. Ya. Jadi perbedaan suhu tertinggi dan terendah sedikit. Perbedaan ya, suhu tertinggi dan terendah tidak terlalu besar. Ya, terlalu besar. Kebiasaan apa yang dilakukan oleh masyarakat di daerah dengan suhu udara tinggi, misalnya pantai, dan rendah misalnya gunung? Nah, pantai ya. Ya, misalnya pakaiannya yang tipis, pakaian tipis ya, dan menyerap keringat ya, suka memakai kipas angin ya memakai kipas angin. Ini kebiasaan untuk menghilangkan udara panas ya. Suka berteduh ya. Terus kemudian suka pakaian jenis katun ya. Nah, itu orang-orang pantai.
suhu udara tinggi, ya, suka minum es, ya kan, suka minum dingin. Ya, kalau di suhu udara rendah, gunung misalnya, ya, misalnya di gunung ya, gunung gitu aja, ya, suka memakai jaket, suka minum hangat ya, suka minuman hangat. Ya, pokoknya apa ya, pinginnya yang hangat-hangat justru ya, suka makanan hangat, ya, ya, suka pakaian tebal ya, pakaian tebal, ya, jadi biar menghilangkan dingin, ya. Kalau tidur mungkin pakai selimut ya, karena ini nggak perlu pakai selimut, justru pakai kipas angin, ya. Indonesia memiliki, ini bisa ditambahkan sendiri ya, ya, bisa tambahkan sendiri. Indonesia memiliki iklim, ini rangkuman, masuk rangkuman. Indonesia memiliki iklim tropis dengan suhu yang tinggi sepanjang tahun dan curah hujan yang besar. Dengan suhu yang tinggi dan curah hujan yang besar, penduduk Indonesia dapat melakukan berbagai aktivitas sepanjang tahun tanpa banyak terkendala oleh faktor iklim. Ya, tanpa terkendala faktor iklim. Hujan yang besar juga memungkinkan air tersedia dalam jumlah besar untuk berbagai keperluan seperti pertanian, perikanan, air minum, tenaga listrik, dan lain-lain. Keadaan yang berbeda terjadi di daerah lintang yang sedang berbeda, ya. Lintang sedang yang berbeda antara musim dingin dan musim panasnya sangat ekstrim, sehingga tidak nyaman untuk melakukan aktivitas. Kita patut bersyukur hidup di Indonesia yang merupakan daerah beriklim tropis. Alhamdulillah. Jadi kita harus bersyukur ya. Nah, untuk video selanjutnya untuk materi selanjutnya kita akan bahas di video selanjutnya. Untuk video ini cukup dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.